Halo, bertemu lagi dengan kami, tim Praktik Mikrobiologi SMK Semak Bogor. Kali ini kami akan menampilkan tutorial dari pewarnaan bakteri tahan asam dan bakteri tidak tahan asam metode Gill-Nielsen. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu rak tabung, tabung reaksi, ose, pensil kaca, pembakar spiritus, kaca alas datar, kapas, korek, koran, alkohol 70%, asam krom LF, suspensi bakteri 24 jam. Untuk proses pewarnaan, kita memerlukan bagi pewarnaan, piala gelas, tutup kaca, karbol fusin, asam alkohol, metilena biru, pinset, kertas saring, labu semprot, pembakar spiritus, kapas, spiritus, dan korek. Sedangkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses pengamatan yaitu mikroskop, minyak imersi, kapas, dan lap flanel, di mana kapas dan lap flanel digunakan untuk membersihkan bagian-bagian dari mikroskop. Setelah semua peralatan dan bahan siap, kita lakukan tahap persiapan dengan cara sanitasi area kerja menggunakan larutan alkohol 70%. Sambil menunggu alkoholnya bekerja, analis menggunakan alat pelindung diri lengkap. Melalui pewarnaan BTA-BTTA, kita dapat melihat bakteri berdasarkan sifatnya. Apakah bersifat bakteri tahan asam atau bersifat bakteri tidak tahan asam? Bakteri tahan asam memiliki kelebihan yaitu pada lapisan dinding selnya memiliki lapisan lilin dan asam lemak mikolat. Nah, setelah kira-kira alkoholnya bekerja, kita keringkan area kerja menggunakan serbet yang kering dan bersih sampai betul-betul area kerjanya siap untuk kita gunakan. Kemudian kita lakukan setting area kerja. Pembakar spiritus disimpan kurang lebih 20 cm dari ujung meja kerja. Rak tabung diposisikan di sebelah kiri dari pembakar spiritus. Kemudian nyalakan pembakar menggunakan korek. Sehingga nanti pas praktik setiap siswa diharuskan membawa korek. Tahap selanjutnya yaitu persiapan kaca alas datar. Koran pembungkus kaca alas dibuka, kemudian kaca alas dibersihkan dengan kapas beralkohol. Hal ini bertujuan untuk membersihkan sisa lemak yang menempel pada kaca alas datar. Ya, lemak dari mana? Lemak dari tangan kita. Teknik membersihkannya cukup dilap satu arah ya, menggunakan kapas beralkohol. Kemudian kita keringkan kaca alas tadi di atas api dengan cara kalian pegang salah satu sudut dari kaca alasnya, dijepit menggunakan jempol dan telunjuk. Kemudian dibulak-balikan di atas api sampai kering, artinya tidak ada lagi sisa larutan pada kaca alas tersebut. Kaca alas yang telah dikeringkan kita biarkan beberapa detik sampai kaca tersebut hangat. Kemudian bagi 3 kaca alas dengan menggunakan pensil kaca, kemudian kita balik dan disimpan di rak tabung. Selanjutnya, ambil tabung yang berisi larutan fisiologis, tabung suspensi bakteri, kaca alas datar, dan ose. Selanjutnya, kita lakukan proses pemijaran ose. Ose dipijarkan sampai kawatnya betul-betul berpijar. Suspensi bakteri yang kali ini digunakan adalah suspensi bakteri umum yang
diinkubasikan selama 24 jam. Oleh karena itu tidak perlu khawatir, suspensi yang kita gunakan adalah suspensi yang aman untuk semuanya. Setelah selesai OC-nya dipijarkan, dicelupkan ke dalam larutan fisiologis secara aseptik, lalu diambil satu mata OC suspensi bakteri yang akan kita lakukan tahap pewarnaan BTA-BTTA. Dilakukan secara aseptik. Kemudian kita tuskan di kaca alas datar ketiga bagian ya, lalu buat ulasan bakteri pada ketiga bagian kaca alas tersebut. Sebarkan ulasan suspensi bakteri tadi. Kemudian pijarkan kembali OC sebelum disimpan. Setelah selesai memijarkan OC, kita tersebut di rak tabung. Tidak perlu dicelupkan ke LF lagi karena OC tersebut tidak akan kita gunakan. Simpan semua tabung reaksi ke rak tabung dengan hati-hati. Kemudian selanjutnya kita lakukan tahapan fiksasi. Kita lakukan fiksasi dengan teknik pemanasan, yaitu dengan cara melewatkan bagian bawah dari kaca alas pada api sampai ulasan bakterinya terlihat memutih atau seperti mengkerak pada kaca alasnya. Hal ini bertujuan untuk membunuh bakteri tanpa merusak struktur selnya, kemudian membantu melekatkan bakteri pada kaca alas datar dan mempermudah bakteri dalam menerima zat warna. Setelah selesai melakukan proses fiksasi, kita matikan api pembakar spiritusnya dengan cara ditutup saja, kemudian rapikan kembali area kerja kita dan buang sampah ke tempat sampah. Setelah selesai melakukan proses fiksasi, kita melakukan tahap pewarnaan. Ambil zat warna karbofusin, kemudian teteskan sebanyak 2-3 tetes pada setiap bagian dari kaca alas datar. Kemudian kita lakukan persiapan untuk tahap pemanasannya. Terlebih dahulu kita nyalakan pembakar spiritusnya. Kemudian kita buat bola kapas yang dibentuk sedemikian rupa lalu dipadatkan dan kita celupkan ke larutan spiritus, kemudian buatlah bola api, bakar bola kapas berspiritus tadi. Kemudian kita nyalakan timer dengan waktu 5-7 menit, kali ini kita mengambil 5 menit. Waktu dihitung sejak awal pemanasan. Jika zat warnanya berkurang, maka tambahkan karbofusin sedikit demi sedikit. Nah, setelah 5 menit, buang sisa kapas ke piala gelas yang berlabelkan buangan. Kemudian, kita matikan terlebih dahulu pembakar spiritusnya. Lalu, buang kelebihan karbofusin dan bilas dengan air suling. Nah, sebelum dilakukan proses pembilasan ini, kita harus betul-betul memberikan jeda terlebih dahulu kurang lebih 10-15 detik agar kacanya tidak kaget dari panas ke dingin. Tahap selanjutnya, celupkan ke dalam decolorizer. Decolorizer yang digunakannya adalah asam alkohol. Celupkan sebanyak 3 kali celupan saja. Nah, pada tahap ini bakteri tahan asam akan tetap berwarna merah, sedangkan bakteri tidak tahan asamnya akan tidak berwarna. Selanjutnya kita bilas kembali dengan air suling. Lalu kita simpan kembali kaca alasnya di rak pewarnaan. Kemudian kita akan melakukan tahap pemberian zat warna yang kedua. Zat warna yang kedua yang kita gunakan adalah metilena biru. Metilena biru ini akan mewarnai bakteri tidak tahan asam. Teteskan 1-2 tetes metilena biru untuk setiap bagian dari ulasan suspensi bakterinya.
Kemudian kita diamkan zat warna tersebut selama 2 menit. Sambil menunggu waktu 2 menit, kita rapikan area kerja kita, simpan kembali decolorizer ke tempatnya dan juga zat warnanya ke tempatnya. Setelah 2 menit, kita lakukan proses buang kelebihan zat warna metilena biru, kemudian kita bilas dengan air suling sampai tetes terakhirnya berwarna jernih. Hati-hati, kita harus betul-betul mengingat mana bagian yang ada ulasan dan mana bagian yang tidak ada ulasannya. Jangan sampai terbalik. Lalu kita keringkan dengan menggunakan kertas saring. Jika sudah selesai, buang kertas saringnya ke tempat sampah. Tahap selanjutnya kita lakukan pengamatan. Sebelum menggunakan mikroskop, kita terlebih dahulu mengisi logbook penggunaan mikroskopnya. Sesuaikan logbook mikroskop dengan kode yang terdapat pada mikroskop yang akan kita gunakan. Bersihkan mikroskop, bagian non-lensa dibersihkan menggunakan lap flanel, sedangkan bagian lensa dibersihkan dengan menggunakan kapas kering dan bersih. Diingatkan kembali membersihkan lensa dengan cara memutar dari dalam ke luar. Bersihkan juga lensa objektif yang akan kita gunakan. Selanjutnya, pastikan preparat yang akan kita amati pensil kacanya berada di bagian bawah. Kemudian kita simpan preparat tersebut di stage, lalu kita nyalakan tombol power, buka sumber cahayanya, kemudian atur diafragmanya. Sesuaikan diafragma dengan lensa objektif yang akan digunakan. Ya, kita putar tanda putih pada diafragmanya sampai sejajar dengan angka 100 karena kita menggunakan lensa objektif yang 100 kali. Kemudian, teteskan minyak imersi sebanyak 1 tetes. 1 tetes minyak imersi ini digunakan untuk 1 preparat. Atur letak preparat dengan menggunakan kursor, kemudian naikkan stage dengan menggunakan makrometer. Lalu lihat objek yang akan diamati melalui lensa okuler. Inilah contoh hasil dari pengamatan BTA-BTTA. BTA berwarna merah, sedangkan BTTA-nya berwarna biru. Setelah selesai melakukan pengamatan, redupkan sumber cahaya, matikan tombol power, turunkan stage, kemudian keluarkan preparat dan bersihkan lensa objektif 100 kali menggunakan kapas kering dan bersih. Lalu cabut kabel dari sumber listrik dan lengkapi logbook alatnya. Nah, ketika proses pengamatan, seandainya kita menginginkan objek di lapang pandang yang lain, kita cukup menggeserkan preparat tadi menggunakan kursor dan memfokuskannya menggunakan mikrometer. Setelah selesai melakukan pengamatan, kita rendam preparat di asam krom kurang lebih 3-5 menit sambil menunggu kita buat laporan praktiknya. Setelah 5 menit, ambil preparat dengan menggunakan pinset khusus yang terdekat dari baki asam krom. Kemudian, bilas dengan air mengalir sampai asam kromnya terencerkan. Preparat yang telah digunakan direndam di asam krom bertujuan untuk mempermudah menghilangkan sisa-sisa dari proses pewarnaan tadi. Setelah kira-kira asam kromnya terencerkan, beri sabun, kemudian cuci sampai bersih dan lakukan proses sterilisasi kaca alas datar. Cuci kaca alas ini sampai betul-betul bersih, kemudian keringkan, lalu bungkus dengan menggunakan koran khusus untuk membungkus kaca alas, lalu lakukan proses sterilisasi dengan menggunakan sterilisator oven pada suhu 160-180 derajat Celcius selama 2 jam. Demikianlah video tutorial dari penetapan pewarnaan BTA-BTTA metode Gill Nielsen. Sampai bertemu kembali di tutorial video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Kami tunggu like dan subscribe-nya. Terima kasih.